ngebahas lagi nih tentang psikologi nih. Kita sebenarnya mau ngebahas ini karena ada yang request. Ada yang request buat, ada yang nanya, "Kak, gimana sih caranya biar interviewnya tuh lolos?" Katanya gitu. Jadi sebenarnya mereka mungkin si yang request itu udah baca nih YouTube kita yang masalah CV. Mungkin dia CV-nya juga udah oke, udah sesuai dengan yang aku kasih tahu. Cuman dia nanya masalah gimana sih caranya interview biar lolos. Sebenarnya itu interview biar lolos itu ada beberapa hal poin penting yang kalian harus tahu. Tapi sebelum kalian baca atau kalian nonton video kita, jangan lupa nih buat di like, subscribe, komen, dan di share nih ke teman-temannya. Siapa tahu ada yang sekarang kan lagi masa-masa pandemi, terus habis itu lagi mulai-mulai buat nyari pekerjaan baru, bakalan akan ada interview dan interview online. Dan interview online itu jangan dianggap sepele juga ya guys, karena itu emang ada beberapa poin penting yang HRD atau recruiter akan ngeliat. Oke, sekarang interview itu tergantung dari kalian ngelamar di perusahaan apa. Poin pentingnya adalah kalian harus tahu dulu nih gimana caranya, harus tahu posisi apa yang kalian lamar. Jadi jangan sampai nih kalian datang ke kantor tersebut, kalian pasti tanya, "Oke, Mbak, Mas, posisi apa ya yang dilamar di perusahaan ini?" Nah, kalau kalian nggak tahu, ya gimana mereka mau ada poin plus lah? Dia aja nggak tahu nih, oh ini mungkin main asal apply aja nih di job portal, atau yaudahlah ada pekerjaan apa, main di apply aja. Yang kedua, kalian harus tahu perusahaan yang kalian lamar itu perusahaan apa. Karena HRD itu akan nanya, apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini? Gitu. Apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini? Kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya mau ada online interview, sekarang kita bahasnya online dulu ya. Karena kan sekarang lagi pandemi, banyak banget yang menggunakan online interview. Syarat-syaratnya nih buat interview supaya tidak gagal. Cia, kok gue nggak terlalu tahu banget sih gitu, tapi paling nggak gue hidup di dunia HRD itu udah hampir 6 tahunan, jadi paling nggak sedikit kurang lebihnya tahulah poin-poin apa aja yang penting. Satu, baju kalian tuh harus rapih, walaupun itu perusahaan kayak perusahaan advertising yang kelihatannya santai, tapi paling nggak kalian rapih, jangan pakai jeans yang bolong-bolong atau pakai celana pendek gitu ya. Kalau sneakers itu nggak masalah. Yang kedua, bajunya tuh jangan yang nggak kontras, maksudnya kayak baju lu pink terus celana lu merah gitu, jangan yang kayak gitu. Paling nggak tuh harus ada rapi, jadi orang kayak pas pertama kali ngeliat tuh udah tahu tuh, oh lo punya prestis nih, lo datang ke kantor gue, lo udah emang membuktikan bahwa diri lo sendiri dari luarnya aja, outfitnya aja udah oke gitu kan. Syarat yang ketiga, nah ini yang kita udah mulai ya, ini agak sedikit formal. Cari tahu perusahaan yang lo lamar tuh perusahaan apa, karena mereka akan nanya apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini gitu ya. Misal perusahaan A, oh perusahaan ini misal tentang oil and gas, oh iya Bu, saya tahu nih oil and gas kan saat ini emang lagi naik banget dan segala macam kayak gitu. Yang kesekian itu dia akan nanya, introduce yourself, dan please jangan bohong sama CV kalian, karena untuk perusahaan-perusahaan yang udah besar atau bahkan udah PT itu dia akan nge-reference check. Jadi kalau misalnya kalian emang sebelumnya kerja di mana, itu dia akan minta reference check. Reference check itu adalah bos kamu zaman dulu atau teman kantor kamu yang zaman dulu, dia akan cross check, dia akan minta nomor teleponnya. Makanya yang aku bilang di video sebelumnya di CV itu, jangan pernah bohong pekerjaan kalian itu sebelumnya apa, karena akan ada reference check itu. Yang ketiga, mereka kalau misalnya nih mau nyari tahu tentang diri kalian, akan nyari tahu nih kayak gini, posisi apa sih yang kalian lamar di perusahaan ini. Contoh, oke, saya ngelamar di sini sebagai accounting staff. Oke, kenapa nih kamu mau ngelamar di posisi accounting staff? Ya udah, kayak kamu bilang tadi, perusahaan oil and gas yang tadi kita contohin adalah lagi bagus nih untuk tahun depan. Jadi aku akan berusaha, akan bisa berkembang juga, dapat ilmunya juga, dan apa yang udah saya kuliahin dan saya pengalaman yang kemarin, atau kalian punya pengalaman internship pun, kalian juga bisa ngomong di situ kayak, gue bisa loyal di sini, gue udah ada ilmunya kayak gitu. Terus satu yang lebih penting lagi, pasti HRD akan nanya kelebihan dan kekurangan kalian itu apa. Kalau kelebihan ya udahlah, kalian pasti punya skill, di kampus pun kalian juga IPK itu termasuk kelebihan kalian, internship juga kelebihan kalian, apalagi pengalaman kalian zaman dulu. Nah, di sini yang miss adalah kadang-kadang kekurangan.
Kekurangan tuh kalian kayak selalu ngomong gak morning person, satu, atau kayak di situ salary-nya kecil. Nah, itu tuh hal-hal yang membuat minus, di depan HRD kalian. Jadi kalau misalnya kalian ditanya kekurangan, carilah kekurangan yang memang benar, tapi kalian punya reasonnya kenapa kalian ngelakuin itu. Contoh, aku kalau ditanya kekurangannya apa sih, oh saya perfeksionis gitu ya. Terus kalau misalnya perfeksionis itu kan ada beberapa hal yang nggak bagus. Terus habis itu aku langsung nge-backup dengan reason yang kenapa aku perfeksionis, karena sebagai HRD atau sebagai accounting atau sebagai apapun, perfeksionis itu penting karena kasarnya kita akan jadi lebih teliti lagi buat dalam pekerjaan kita gitu loh. Orang perfeksionis itu adalah orang yang teliti, itu udah pasti, dan dia mau segala sesuatunya itu perfect, dan dia punya timeline-nya untuk pekerjaannya dia. Dan kalau misalnya kalian bilang, oh saya workaholic itu tuh bisa termasuk kekurangan atau bisa termasuk kelebihan. Karena kalau misalnya kalian bilang, oh saya kekurangannya workaholic gitu ya, nah akan bisa kalian bilang kayak, oh saya akan loyal nih sama perusahaan ini. Misalnya jam kerjanya dari jam 8.30 sampai jam setengah 6. Karena kalian workaholic, kalian akan bisa nih lembur, bisa sampai jam 6, setengah 7. Nah otomatis HRD akan jadi nilai plus nih, oh ini orang akan loyal di perusahaan. Dan satu hal yang lebih concern banget, kalian bahas salary. Itu HRD akan menjebak kalian, kayak nanya, oke, kalau misalnya kamu diterima di sini, salary yang kamu minta berapa? It's mean like that ya. Terus habis itu, oh iya bu, saya minta nih salary saya 10 juta misalnya. Terus HRD nanya nih, current salary kamu emang sebelumnya berapa? Iya, current salary saya sebelumnya 5 juta. Itu 50% kalian mau naik gitu kan. Kalian mau naik dari current salary sekarang. Sebenarnya please jangan kayak gitu. Oke lah, orang kerja emang butuh money gitu ya. Emang nyari duit buat kehidupannya kalian. Cuman kalian bisa interview tuh two ways. Kalian nanya dulu, job desk-nya apa bu? Saya di sini. Karena kalau misalnya sesuai dengan job desk, misalnya job desk kalian yang di sini, yang di tempat baru ini akan lebih berat. Oke, kalian akan boleh nih minta 50% increase dari current salary kalian. Cuman kalau misalnya job desk kalian sama, paling kalian harus berpikir kayak 20-30 increase dari current salary kalian tuh udah wajib, udah pasti bisa dinaikin. Cuman kalau misalnya kalian belum nanya job desk-nya apa, belum nanya kayak jam kerjanya gimana, culture perusahaan itu seperti apa, kalian langsung bilang 50% dari salary, itu udah hal yang minus sih guys di HRD kalian. Jadi interview itu gak cuman HRD nanya ke pelamar, cuman kalian harus two ways dalam arti yang kalian boleh kok nanya, oh ya prospek perusahaan ke depan ini seperti apa ya, oh job desk-nya saya tuh seperti apa ya. Terus habis itu kita akan ada kenaikan gaji nggak ya bu nanti, misalnya setelah 1 tahun atau setelah 6 bulan. Terus status karyawan saya di sini seperti apa. Saya nggak mau nih bu kalau freelance. Kalian boleh kok berhak minta seperti itu. Oh saya nggak mau nih bu kalau misalnya probation cuma 3 bulan, karena mungkin saya tipe-tipe orang yang saya butuh waktu untuk beradaptasi. Itu kalian harus cantumin aja, harus ngomongin aja di situ. Dan harus pede aja guys. Jadi jangan kayak kalau misalnya ditanya nih, oke, salary kamu berapa ya, kamu mikir yang kayak berapa ya bu, kira-kira berapa ya bu. Nah jangan yang kayak gitu. Jadi kalian harus sudah tahu perusahaan itu apa, posisi yang kalian lamar itu seperti apa, current salary kalian take home pay itu seperti apa. Dan kalau misalnya kalian dapat feedback, oh job desk kamu tuh ntar seperti ini. Oke, kalian akan bisa berpikir di saat itu kayak, oh berarti wajar nih kalau aku naik 20% karena job desk-nya lebih sulit. Oke guys, sekian itu dari aku, dari Dini Denda Journey. Kalau misalnya ada lagi nih yang mau nge-request psikologi tips tentang apa sih yang mau kalian bahas, kalau misalnya aku bisa bahas, akan aku bahas. Oke, jangan lupa ya guys buat di like, subscribe, komen, dan di share ke teman-teman ya guys. See you, bye bye.